motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di YouTube channelnya Jonia Ing. Dimana lagi kalau bukan di podcastnya Apnia. Nah, di video-video Apnia kita bersama dengan Mampuriai, bersama juga dengan saudara atau teman kita yang mempunyai cerita-cerita menarik tentang hidupannya, yang mana mereka juga berobat dan terapi dengan Mampuriai. Jadi tamu-tamunya Mampuriai ini datang dengan berbagai macam permasalahan. Ada yang trauma, depresi, kemudian ada yang diganggu dengan jin, pokoknya dengan hal-hal non-medis. Nah, Mampuriai punya satu informasi penting. Nanti di tengah-tengah, makanya tungguin dulu. Pokoknya ini sangat-sangat bermanfaat, dan kalau nggak tahu informasinya dan nggak tahu apa yang akan disampaikan oleh Mampuriai, sayang banget, nyesel. Jadi jangan di skip ya videonya ya. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan tamu Mampuriai juga yang alhamdulillah sudah sembuh. Nah, ada Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratu. Waalaikumsalam, Ibunya. Terima kasih ya Mbak udah datang ke podcastnya Apnia bersama dengan Mampuriai juga ya. Berarti sekarang udah sembuh ya Mam ya? Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Udah sehat. Jadi sebelumnya Mbak Ratu ini bisa dikatakan ternak jin ya Mam? Tanpa sengaja. Tanpa disengaja. Dan tanpa sepengetahuan. Jadi sebelumnya nggak tahu kalau yang dilakukan itu justru malah menernak jin. Menambah. Menambah ya. Jin kok ditambah ya? Ya karena sebelumnya kan sudah ada jin leluhur atau jin nasab ya. Akhirnya datang beberapa permasalahan. Karena ada masalah, pengen cepat selesai, ketidaktahuan, intinya korban lah beliau ini ya, ke tempat yang sekiranya salah, sehingga malah ditambahin, itu maksudnya. Jadi Mbak Ratu ini pertama kali datang ke tempat Mampuriai itu bulan berapa Mbak? Saya datang ke tempat Mampuriai itu kalau nggak salah akhir Agustus. Akhir Agustus, dan sembuh itu di bulan September ya Mam ya? Betul. Di bulan September hanya 4 kali terapi kalau nggak salah. 5 kali datang, 4 kali terapi, 1 kali deteksi. Jadi 4 kali, karena saya pingin cepat sembuh, saya nggak mau di skip nih Mam. Jadi berobat itu terus setiap minggu itu harus Sabtu Minggu. Alhamdulillah saya ya seperti sekarang ini. Bisa Alhamdulillah. Segar, sembuh, dan paling tidak untuk ibadah sudah punya niat Mam. Kemarin memang sempat agak tumbang ya Mam ya, walaupun saya juga harus mengalahkan semuanya. Saya harus tetap ibadah, walaupun di hati kecil saya kok aneh ya, saya orang Islam tapi kok malas untuk ibadah gitu. Jadi niat ada Mam. Tiba-tiba aja kadang ada tamu, kadang ada telepon, atau kadang ada pekerjaan yang urgent yang harus saya kerjakan. Intinya ada aja penghalangnya. Walaupun terkadang saya nanti kalau sudah lewat waktu saya merasakan menyesal gitu Mam. Gitu. Tapi setelah bertemu dengan Mami, setelah saya 1 hari memang sebelum bertemu dengan Mami Pur ini, saya berdoa supaya saya diberikan petunjuk untuk sembuh. Amin. Saya bingung karena selama ini memang pernah saya berangkat berobat itu sebenarnya dari penyakit saya yang saya rasakan itu tidak kunjung sembuh. Jadi sakit ulu hati saya waktu itu di tahun 2013. Seperti tanda kutip seperti mah, tetapi itu sempat membuat saya itu nggak bisa bernapas. Saat itu posisi saya sendiri Mam. Saya sempat terguling-guling, saya bagaimana, terus akhirnya saya minum obat untuk penenang. Ya memang sembuh sementara, dan saya pergi ke beberapa tenaga medis yang dikatakan memang asam lambung. Saya tidak pernah punya pikir yang macam-macam awalnya. Kemudian di tahun 2014 karena sakit saya tidak sembuh juga, saya bertemu dengan orang ya, seorang yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya Mam. Itu memberikan saran, sebenarnya teman saya itu baik niatnya karena kasihan dengan saya mungkin. Jadi
saya kan, oh ya apa betul ya, langkah baiknya saya coba. Kemudian saya mendatangi, ya diberikan beberapa pengobatan yang saya saat itu tidak tahu itu tidak boleh di dalam Islam, gitu Mam. Karena memang ketidaktahuan saya, ya udah yang penting gimana caranya saya sembuh. Karena kalau saya sakit-sakitan terus itu bagaimana nanti anak-anak saya, waktu itu kondisi anak-anak saya masih kecil-kecil ya Mam, ya waktu itu masih SD, masih SMP, jadi ya saya harus sembuh. Betul. Jadi ya sudah, saya ikuti apa perintahnya seseorang ini yang niatnya memang membantu, karena waktu itu saya memang yang mendatangi dengan tujuan saya berharap untuk sembuh. Akhirnya itu saya diberikan sesuatu, kemudian saya merasakan memang sempat enak Mam. Iya. Sebulan 2 bulan saya merasakan suruh enak. suruh minum ya? Suruh minum. Mandi kembang juga? Mandi kembang, kemudian juga diberikan bacaan. Katanya karena saya lihat bacaannya itu Islam, jadi saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan tujuan saya bertemu dengan seseorang ini, saya tidak ada niat lain Mam hanya untuk kesembuhan saya. Iya. Jadi udah saya yakin, saya tekadkan aja, oh ya sudahlah, saya jalanin. Memang saya merasakan agak enteng Mam waktu itu, sembuh, oh alhamdulillah sembuh ini. Saya bisa beraktivitas seperti biasa dan penyakit saya tidak pernah kambuh lagi, tetapi menghantam mungkin jadi pikiran saya dan badan saya yang lain ya Mam. Ya. Artinya setiap malam itu mulai terasa badan kok panas, gitu. Jadi saya nggak suka aja kalau ngedengar orang mengaji, azan, gitu. Terus kadang terbangun tiap malam, terus mimpi buruk. Kadang saya didatangin seperti dalam mimpi saya itu Mam, saya sering didatangin laki-laki yang ingin menikahi saya. Ya, stop dulu ya. Bunda tadi kan dikasih sesuatu minum itu ada biji. Oh, nah biji-bijian ini tadi ya, sebuah ikhtiar ya. Ini kan beliau kan hanya ternyata mohon maaf tanpa disadari biji-bijian yang dimakan tadi adalah pengisian. Pengisian itu ada dikasih energi lain atau makhluk lain. Akhirnya efeknya Bunda tadi mulai badannya panas, apalagi Bunda silahkan. Badan panas, terus badan ini terasa kayak setiap maghrib itu Mam, itu seperti kaki saya itu seperti kayak habis dipukul, itu kayak pegelnya itu luar biasa. Jadi kayak diikat yang seperti apa, kadang saya minum obat-obatan yang saya pikir rematik gitu ya Mam, atau asam urat saya mungkin hanya sebentar, tapi anehnya memang kambuhnya itu setiap habis maghrib Mam. Ya, menjelang maghrib sampai ya fleksibel, kadang-kadang habis ajian isya sembuh, tapi kadang-kadang seharian semalaman itu tidak sembuh. Badan panas, terus kadang-kadang emosi Mam, terkadang anak-anak saya, anak-anak saya jadi korban marah saya, kadang-kadang bertanya kenapa kok Mama kok sekarang jadinya berubah ya. Seperti tidak mengenal saya. Tapi terkadang ya teguran dari anak-anak saya itu menyadarkan saya, oh iya ya, apa iya ya seperti ini. Nah, akhirnya dengan beriringnya waktu ya tetap saya jalanin Mam, walaupun terkadang rasa malas itu ada ya Mam untuk ibadah, saya tetap harus melawan. Saya bangun untuk tahajud tiap malam ya Mam. Terkadang bisa nih Mam, bisa rajin, tapi kadang pula bablas lagi untuk mau bangun Mam, tapi kayaknya susah. Tidur lagi. Jadi saya pikir wah ini nggak bener ini, saya bilang. Akhirnya ya sudah, yaitu pada suatu hari saya berdoa, ya Allah saya udah capek dengan semua ini. Artinya kan kita tidak boleh putus asa ya Mam. Betul. Kalau memang selama ini pengobatan yang saya lakukan itu salah, tolong tunjukkan pada saya pengobatan yang dimana itu engkau ridhoi kan gitu ya Mam ya. Terus akhirnya entah bagaimana itu saya melihat VT-nya Mam itu malam hari ketika saya tidur, saya terbangun, saya suka buka handphone, saya memang pemain
TikTok ya Mam ya. Jadi saya lihat waktu itu Mam sedang bicara tentang masalah sihir waktu itu. Terus saya biarkan dan saya agak sedikit jujur aja ini Mam, saya lihat kok nggak suka, saya gitu ya. Di skip dulu ya. Di skip dulu. Saya nggak mau baca itu Mam. Begitu, tapi tiba-tiba muncul lagi. Begitu yang ketiga saya klik, coba penasaran saya gitu. Klik, masuklah video-video yang tentang pengobatan Mam yang seperti apa ini. Wah ini kayaknya alhamdulillah Pak ini ya Allah jawaban saya jawaban terhadap doa saya, mudah-mudahan saya dimudahkan, dilancarkan untuk bisa bertemu dengan Mam. Akhirnya saya klik bio ada WA dan bersambut bersambut dengan baik. Langsung saya besoknya alhamdulillah bisa bertemu dan bertemu dengan Mam, dideteksi, terapi. Alhamdulillah setelah terapi ini pikiran saya lebih tenang ya? Lebih tenang. Amin. Alhamdulillah. Nah sedikit menjelaskan juga ya, memang di bionya Mam Purya itu ada linknya itu menuju ke WA, kemudian ada juga lokasi gitu ya. Nah tapi harus dicatat juga, banyak yang suka komen nih, kok chat saya nggak dibales sih Mam gitu kan, suka ada yang ngomong gitu ya Mam, kok nggak dibales? Sebentar dulu, Mama itu tidak menerima konsultasi pacaran. Terus abis itu konsultasi apalagi biasanya Mam yang suruh melet orang. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang. Terus abis itu ada juga yang mohon maaf ya, sesama jenis gimana caranya biar dia balik ke saya. Astagfirullahaladzim. Jadi Mama tidak akan membalas seperti itu. Jadi ya memang nggak kita balas, ya hanya kita baca saja ya Mam ya. Betul. Gitu. Jadi kalau mau berobat ya disesuaikan juga kasusnya gitu ya. Jadi yang nggak dibaca-baca mungkin diulang lagi, aduh chat apa tadi ya gitu. Dan juga Mama ini kan WA-nya itu nggak cuma 1, 2, 3, ada banyak sekali ya. Jadi harap bersabar gitu, doain semoga nanti adminnya makin banyak gitu ya Mam ya. Amin. Oke, deh kita lanjut lagi ya ke Mbak ya. Berarti waktu datang ke Mam Purya itu apa yang dirasakan pertama kali saat ketemu dengan Mam? Karena kan ini penyakitnya sudah tahunan ya. Betul. Bahkan udah sampai makan biji-bijian. Penyakit non medis ya. Penyakit non medis ya. Oke. Pertama kali apa reaksi yang Mbak rasakan ketemu dengan pertama Mam? Ketemu Mam Purya ini, saya berasa takut awalnya. Bahkan saya gini, aduh kenapa kesini ya gitu. Wah ini nggak benar ini, wah udah nggak benar ini, gelisah Mam. Sesudah itu Mam ada rasa mual gitu, betul. Pusing. Merem terus Bunda kok, Bunda merem terus, kebanyakan merem, nunduk, merem. Wah nggak benar nih ini ya, dalam diri saya gini, harus dilawan ini, harus dilawan. Ya ternyata setelah bertemu dengan Mam Purya ini terdeteksi hal-hal yang negatif ya Mam ya, di luar dugaan. Yang sebenarnya saya sendiri pun tidak menginginkan semua itu ya Mam. Pastinya Bunda. Artinya saya pun ingin sekali bertobat, jangan sampai saya melakukan kesalahan yang dimana saya sudah paham. Yang jelas Bunda, Allah tidak akan ngasih sesuatu hukuman jika hambanya tidak tahu. Kecuali udah tahu dilanggar lain lagi Bunda ya. Bunda kan kita tidak tahu, hanya ingin sehat saja. Ingin sehat ya, seperti itu. Cuman ya karena saya awam untuk hal-hal seperti itu Mam. Jadi saya pikir semua orang itu dan ikhtiar itu baik ya Mam ya. Intinya karena saya ingin berobat sembuh. Tetapi ya awalnya dari jinasab itu ya Mam ya, yang menuntun saya untuk kesana ya Mam. Betul. Gitu. Tapi juga ada yang menarik nih pemirsa, bahkan Mama pun mencari ya Mam ya, jinasab nih dari mana nih keturunannya. Betul. Boleh Mah diceritain ke kita pengalaman menarik apa yang Mama temuin ketika terapi Mbak Ratu? Di sini saya menemukan sesuatu yang unik ya, karena Bunda Ratu waktu datang ke sini bersama adiknya wanita. Saya sih berharap tamu-tamu saya nggak ada yang sangat mengkhawatirkan. Saya berharap semua baik-baik saja. Saya berharap tapi kenyataannya setelah Bunda Ratu lihat saya merem, dia deg-degan, mulai udah seperti mau sendawa. Saya senyum saja, saya tahu beliau tidak suka hatinya. Yang hatinya bukan hatinya, yang ada di badannya ini. Ketemu saya tidak suka. Akhirnya mendeteksi Bunda Ratu, oh ganas,
Ngamuk. Suaranya wah, menerkam, galak mau ketemu saya. Sudah terdeteksi udah. Ya setelah deteksi 1, 2, 3, Bunda Ratu badannya wow, Bunda ya panas semua, panas sini kayak ada yang mencerca kepala, kayak ada yang dipaku kata dia. Luar biasanya di sini kenapa? Karena waktu deteksi bawa adiknya. Adiknya nggak salah apa-apain, baru salam, yuk sholawat yuk, nangis gak berhenti lah, apalagi ini. Saya tanya ini apanya? Ini adik saya. Astagfirullahaladzim, apa lagi ini? Belum apa-apa udah nangis. Akhirnya saya sampaikan, ini dua-duanya satu jin seluruh, ada apa ini? Dan ini bagi saya baru menemukan kali ini ya, berarti unik ya. Otomatis saya akan mencari dong, dari mana ini? Akhirnya dengan izin Allah, Bunda Ratu sehat, adiknya juga terapi dah sehat, membawa bapaknya. Usianya cukup lanjut, 80 sekian, gagah, kecil tapi gagah. Ya, oke katanya Bunda Ratu karena saking cintanya dengan papahnya, pengen tahu ibunya masih ada sama sepuh di sini. Beliau cerita waktu bapak memanggil Ruqyah ke rumah, bapak tidak merasakan? Tidak ada reaksi apa. Adiknya juga tidak? Tidak ada. Yang kesinter tadi adiknya nangis terus enggak? Jadi bapak tidak ada reaksi, adik yang nangis terus ketemu saya ini tidak ada reaksi. Nggak ada reaksi. Tidak ada reaksi, sampai baik saja. Ya. Ketemu mam nangis. Ketemu langsung adiknya nangis, pertama kali nangis, kedua kali nangis. Hobi kok nangis. Sudah biasa di sini kan udah banyak ya. Kakaknya yang adiknya nangis. Pokoknya nih ganas ya. Nah adiknya nangis, nggak saya apa-apain, nangis lagi, nangis. Alhamdulillah saya sehat juga ya. Akhirnya bawa bapak, setelah saya mohon permisi kalau beliau udah sepuh ya di atas saya ya, nggak permisi bapak gini, baru sholat, bapak silakan yuk sholawat, yuk syahadat. Wah, tapi nggak sadar, saya nggak apa-apa. Dalam hati itu ada CCTV. Oh ternyata dari mana Bunda? Cirebon. Kebetulan orang tua dari Cirebon. Cirebon, tahu sendiri kan? Akhirnya ini. Jadi jin nasab adalah jin keturunan zaman dulu, sekiranya sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Jin leluhur yang sekiranya kalau zaman dulu kan leluhur kita kemana-mana berbulan-bulan. Keselamatan untuk binatang buas Bunda ya, belum masa perang. Belum keselamatan dulu, mohon maaf, orang rampung di tengah jalan karena kemana-mana berhari-hari jalan kaki Bunda ya. Nah, agama pun belum menyeluruh, baru titik-titik tertentu. Ya, ada bisikan sehingga miara. Nah, jin-jin yang merasa pernah dipiara sama leluhur kita, ini akan mencari keturunan yang baik. Biar dirusak ya, Mam? Biar dirusak mentalnya dan akhlaknya. Dia nggak suka orang baik. Nah, dulu kan pakai kemenyan, pakai bunga, mandi kembang, pakai pertapa. Zaman dulu belum ada agama. Terus gimana di hadapan Allah? Bagaimana Allah ngasih sanksi? Karena apa? Islam belum menyebar. Ketidaktahuan orang tua, ya tidak ada sanksinya lah. Orang leluhur kita belum tahu mana Islam syahadat seperti apa, tidak tahu. Iya, akhirnya Bunda ini termasuk. Saya baru menemukan ini. Ya selama tahun 93, 2002 saya banyak tamu, break saya masih tetap 1-2 sih, saya cuma diam-diam saja. Dari Januari kemarin saya terima tamu, sampai sekarang baru menemukan ini. Ini unik ya, iya. Dan adiknya ini termasuk kakak beradik baik-baik semua. Sampai ini orang baik, pantesan, jadi sasaran ya. Ternyata bapak kesini. Sudah terjawab. Bapak kan putranya kan ini kan silang ya, anak perempuan kan bapak. Bapak dari nenek dari buyut laki-laki. Silang, selalu silang. Adiknya Bunda kan perempuan. Sama-sama ketemu saya nangis melulu, hobi nangis. Tapi tetap Bunda harus 2 minggu sekali tetap harus kontrol, harus datang karena jin nasab itu tidak sekedar pergi Bunda. Kalau dapat kiriman tadi kan insya Allah dengan izin Allah. Hanya yang jin nasab itu selalu mengintai Bunda. Jadi bahayanya justru jin nasab. Iya, jin nasab selalu mengintai. Itu kan aku kan ngomong, aku kan nemenin. Ini kan aku kan dulu ikut kakeknya gitu Bunda. Aku dulu ikut buyutnya atau leluhurnya. Dia merasa nemenin. Ditemenin jin.
Ditemenin kayak manusia Bunda ya, ditemenin jin, menyeramkan gitu. Iya. Gitu. Nah, ini kan Mama udah semakin banyak dikenal nih Mam ya, bahkan sampai ke luar negeri juga, terus juga luar kota datang ke sini. Dan kasusnya itu ada yang ringan, ada yang berat juga ya Mam ya. Dan dulu Mama itu memang terima video call, tapi sekarang keterbatasan waktu Mama sudah tidak terima video call. Nah, tapi untuk Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan ringan seperti mandi kembang, yang mungkin belum bisa ke sini ya Mam ya, tapi kalau berat harus ke sini ya Mam ya. Kalau berat harus ketemu saya harus. Ada apa sih Mam yang mau Mama keluarkan untuk para sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin punya keluhan-keluhan ringan Mam? Mama ada sesuatu apa nih Mam? Boleh disampaikan Mam? Untuk sahabat-sahabat Mom di mana saja ya, nggak di Indonesia aja karena tamu-tamu Mom kan di luar negeri banyak juga ya. Jika pernah melakukan kekhilafan tidak salah no. Saya tidak boleh menghakimi siapa. Kekhilafan, pernah mandi kembang, ikut ritual ringan ya, ritual. Insya Allah saya tidak mudah mencari bahan ini. Akan mulai produk herbal berupa daun, berbentuk saset ya. Bisa bikin teh diminum, melunturkan, melemahkan bagi yang terkena energi negatif ringan. Tetapi kalau berat harus terapi. Nah ini penyerta. Sesudah yang berat-berat satangan ini itu penyerta. Biar tidak kambuh lagi atau tidak semakin kuat. Ini peluntur ya untuk melemahkan kekuatan energi negatif. Seperti Bunda Ratu. Kalau Bunda Ratu kan dekat ya di Jakarta Bunda ya, masih di Bekasi lah, tetap dekat ya. Jadi Bunda kan bisa ke sini 3 minggu sekali, 2 minggu sekali atau sebulan. Pas perasaan nggak enak aja tetap harus kontrol. Ya karena jin asapnya kan puluhan tahun, ketemu saya kan baru sebulan ya. Itu pun juga cuma 1 minggu, 4 kali ya. Nah ini untuk memanage orang yang pernah melakukan kekhilafan mandi kembang dan mohon maaf kan pernah tuh pakai bedak atau pakai yang tidak syar'i ya, mohon maaf nih pakai itu bahaya, minum. Nah tapi kalau biji-bijian yang pernah ditelan atau mohon maaf nih ada yang makan tasbih, ada yang makan batu, ada tamu-tamu saya ada macam-macam. Ini termasuk hanya peluntur tapi ya harus syariatnya, harus sholat, tahajud, istighfar, sayang ibu. Tetap ada aturannya di sana ya. Tidak penyerta ini itu tidak. Ini hanya penyerta pelengkap saja. Ya, mudah-mudahan segera dikeluarkan atau dipasarkan. Mudah-mudahan bawa manfaat orang-orang yang sekiranya punya masalah energi negatif yang lemah. Ya, mudah-mudahan doanya. Iya. Oke deh, kalau gitu kita harus pamitan dulu. Jadi lagi-lagi ini ulah jin asap ya, ya, betul. Banyak sekali orang yang ternyata punya jin keturunan. Yang mana jin itu seolah-olah menjaga, memiliki, sehingga tubuh ini tidak boleh dimiliki orang lain. Mungkin nanti pekerjaannya seret, jodohnya seret, kayak gitu. Rumah tangganya hancur? Rumah tangga hancur, bisnisnya amburadul. Ya betul, gitu banyak ya. utang. Banyak utang. Nah, Mbak Ratu ini termasuk yang kemauan sembuhnya itu sangat besar ya, Mam ya. Luar biasa, saya nemuin luar biasa beliau. Dari 2013 loh, Mam. Beliau ini saya lihat dari begitu datang ke sini kan ragu ketemu saya, nggak suka ketemu saya Pak. Semua hampir rata-rata. Tamu-tamu saya badannya aja energi negatif, pasti ketemu saya tidak suka. Ada nggak suka. Ya seperti tadi kan, langsung tak bunuh kamu pura lagi ya, bodo amat. Mana bisa bunuh gue, jin loh, hanya Allah ya. Nah, Bunda ini luar biasa. Semangat. Dan bawa adiknya dan bawa bapaknya. Tapi saya bilang kalau bapak nanti aja satu persatu dulu, udah selesai baru yang lain. Oke. Nah, jadi Mbak Ratu ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang rencananya ke depannya pengen punya usaha. Boleh, mungkin bisa diaminkan nanti berjamaah. Ya. Pengennya apa nanti ke depannya? Mencerdaskan anak bangsa, namanya tugas guru atau pendidik. Saya ingin mengajarkan bahasa Inggris. Dulu pernah saya punya memang tidak besar, tapi murid saya cukup banyak. Tapi karena seiring waktu saya sering sakit, Mam, jadi saya nggak kepegang semua itu. Jadi ya saya bubarkan. Mudah-mudahan ke depannya setelah saya sehat, amin, saya bisa punya usaha kembali. Amin. Semuanya lancar. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih
Mbak udah main ke sini. Salam buat adik dan juga papanya. Ya Mam ya. Makasih juga buat Mam Puriyai. Dan terima kasih juga yang udah nonton podcastnya Apnia yang banyak banget cerita-cerita yang mana jangan dicontoh ya. Kalau semangatnya boleh dicontoh, tapi kalau umpamanya perilaku-perilaku yang mungkin nggak tahu sebelumnya jangan dicontoh. Kalau ada yang ngasih biji ya Mam, no gitu. Kalau ada yang mau mandiin kembang, no gitu. Tapi kalau ada yang mau ke Mam Puriyai, yes gitu ya. Kalau Bunda Ratu ini kan niatkan untuk syiar Bunda ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, edukasi. Jangan dicontoh. Iya. Karena kan nggak tahu kan sebelumnya. Ketidaktahuan. Betul. Iya. Oke deh, kita pamit dulu. Pamit undur diri. Tapi jangan lupa nonton TikTok Mam Puriyai ya, karena banyak sekali informasi-informasi. Mam Puriyai biasanya suka ngasih nasihat-nasihat kita semua ya. Contohnya Mbak Ratus bisa sampai sini gitu ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.